Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang konseling. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Selamat mengikuti. Pak Paul, pembicaraan kita kali ini adalah tentang pola asuh anak yang tidak tepat, yaitu pola asuh merendahkan anak. Memang ada ya orang tua yang dalam mengasuh anaknya justru merendahkan anak. Mungkin sulit untuk kita membayangkan ada orang tua yang merendahkan anak. Malangnya dalam kenyataannya memang ada. Di sini saya tidak tengah membicarakan tentang orang tua yang dalam keadaan marah, melontarkan perkataan yang merendahkan anak, yang misalkan karena kesal kepada anak yang lalai membereskan tempat tidurnya, meski telah diperingati berulang kali, nah kita berkata, dasar anak tidak berguna. Sebagai manusia yang tidak sempurna, ada kalanya kita lepas kendali dan mengeluarkan perkataan yang tidak semestinya. Di sini saya membicarakan tentang orang tua yang pola asuhnya adalah merendahkan anak. Dengan kata lain, merendahkan anak adalah bagian dari interaksi orang tua dan anak yang konstan, yang terus berulang. Misalkan orang tua terus membandingkan diri anak dengan anak lain yang berprestasi lebih baik. Misalnya mereka berkata, kamu tidak sepandai dia. Nah, suatu anak menunjukkan prestasi yang baik, orang tua berkata, ujian seperti ini mudah, semua anak pasti mendapat nilai yang baik. Nah, inilah pola asuh merendahkan anak yang saya maksud. Tidak bisa tidak, pola asuh ini berdampak pada perkembangan jiwa anak. Seperti apa, Pak Paul, dampak dari pola asuh merendahkan anak ini bagi perkembangan jiwa anak? Pertama, anak mengembangkan penilaian diri yang rendah. Pada dasarnya, kita membangun penilaian diri dari pengamatan orang terhadap apa yang kita perbuat. Makin sering kita menerima tanggapan positif, makin positif pula lah penilaian diri kita. Sebaliknya, makin negatif pengamatan orang, makin negatif pula penilaian diri kita. Nah, bila kita sering dibandingkan dengan orang dan lewat perbandingan kita divonis kurang, maka perlahan tapi pasti kita pun akan mengembangkan penilaian diri yang negatif. Jadi, bila pola asuh orang tua bersifat merendahkan, alhasil anak akan mengembangkan penilaian diri yang rendah pula. Oh iya, masalah apa yang dapat timbul dari penilaian diri anak yang rendah ini? Penilaian diri yang rendah menimbulkan kepercayaan diri yang rendah pula, Pak Nicholas. Sebagaimana kita ketahui, kepercayaan diri adalah kepercayaan akan kesanggupan diri. Jadi sesungguhnya kepercayaan diri tidak mengukur kesanggupan itu sendiri. Bisa saja kita sanggup mengerjakan sesuatu, tapi karena kita tidak mempunyai kepercayaan diri, alias tidak percaya bahwa kita mempunyai kesanggupan itu, maka pada akhirnya kita menilai diri kurang. Dari sini dapat kita lihat pola asuh orang tua yang merendahkan anak akan membuat anak kehilangan kepercayaan diri. Walau anak sanggup dan dapat mengerjakan sesuatu dengan baik, namun karena sudah kadung meyakini bahwa dia tidak mampu, maka pada akhirnya dia tidak berani melakukannya. Sayang sekali ya, anak yang seharusnya diberi dorongan oleh orang tua justru direndahkan. Apakah mungkin permasalahan ini sebetulnya ada pada orang tua itu sendiri? Ada orang tua yang merendahkan anak karena pergumulan pribadinya. Bila kita mempunyai penilaian diri yang rendah, besar kemungkinan kita menerapkan pola asuh anak yang merendahkan pula. Ada pula orang tua yang merendahkan anak oleh karena memiliki banyak kepahitan dalam hidup. Orang tua seperti ini berusaha memperbaiki tahap dan kualitas kehidupannya. Nah, salah satu sarannya adalah anak, menjadikan anak pendongkrak harga diri.
Itu sebab orang tua seperti ini sulit menerima anak apa adanya. Alhasil, begitu pencapaian anak tidak seperti yang diharapkan, keluarlah kata-kata yang merendahkan anak. Golongan ketiga adalah orang tua yang merendahkan anak karena kebutuhannya untuk merasa sedikit lebih baik. Misal, ia mengatai anak bodoh terus-menerus sebab sesungguhnya ia merasa diri bodoh dan sering mengalami kegagalan. Nah, sewaktu dia merendahkan anak, dia merasa sedikit lebih baik dan membuat dirinya tampil cerdas di hadapan anak. Apapun faktor penyebabnya, satu hal yang pasti adalah pola asuh merendahkan anak menghancurkan diri anak. Ternyata mengerikan sekali dampaknya ya Pak Paul. Pola asuh merendahkan anak ini dapat menghancurkan diri anak. Seorang anak yang terus mendapat hinaan dari orang tuanya, apakah dia kemudian bisa melakukan semacam perlawanan untuk merespons hal-hal negatif yang dia terima ini? Anak bisa mengembangkan perilaku kompensasi, Nicholas. Oleh karena terus menerima tanggapan negatif dari orang tua, akhirnya anak mengembangkan perilaku tertentu untuk menutupi kekurangan diri. Misal, karena merasa diri bodoh, maka anak menghindar dari lingkungan akademik dan lari ke bidang olahraga. Nah, ini adalah kompensasi yang positif. Sayangnya, tidak semua perilaku kompensasi bersifat positif. Ada pula yang bersifat negatif. Sebagai contoh, karena merasa diri tidak bisa apa-apa dan tidak berguna, maka anak terjun ke dunia narkoba dan segala jenis perilaku bermasalah. Dia berpikir, bukankah dia tidak berguna? Jadi, ya tidak apa bila dia mati. Tidak ada orang yang menangisi kematian anak yang tidak berguna. Nah, ini anggapan dari si anak. Jadi, kalau anak terus merasa dirinya tidak berguna, dan ternyata apa yang ditanamkan orang tua sejak dini ini turut menghantui anak seumur hidup. Betul ya, jadi anak itu akhirnya mengembangkan keterikatan yang tidak sehat dengan orang tua. Pola asuh yang merendahkan seringkali terus mengikuti anak hingga ke usia dewasa. Pada masa bersekolah dan berkuliah, ia terus bergumul dengan penilaian diri yang rendah. Atau bila anak kadung mengembangkan perilaku kompensasi, perilaku itu terus menjadi bagian hidup si anak hingga di usia dewasa. Di dalam pergaulan dan akhirnya dalam pernikahan, pola asuh merendahkan terus mewarnai kehidupan anak. Singkat kata, anak tidak pernah dapat sepenuhnya lepas dari pengaruh buruk perlakuan orang tua yang merendahkan. Seyogianya, anak mengembangkan diri yang bebas dari pengaruh orang tua. Dalam pengertian, dia dapat memilih untuk menerima atau menolak pengaruh orang tua pada dirinya. Anak yang menerima pola asuh merendahkan biasanya mengalami kesulitan untuk memisahkan diri dari pengaruh orang tua yang negatif. Dan ini banyak disayangkan, sebab pada akhirnya anak tidak pernah dapat bertumbuh menjadi dirinya sendiri. Ia selalu dililit oleh pengaruh orang tua. Saya perhatikan di sini, pola asuh yang merendahkan sangat berhubungan dengan perkataan atau ucapan yang dilontarkan orang tua pada anak. Apakah demikian, Pak? Benar, Nicholas ya. Firman Tuhan di Amsal 10 ayat 21 berbunyi, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Pola asuh yang sehat adalah pola asuh yang membangun, di mana lewat perkataan yang positif dan bijak, orang tua mengembalakan anak sehingga cukup makan dan minum secara rohani dan terlindung dari yang jahat. Tuhan mempercayakan anak kepada kita, bak domba kepada gembala. Nah, kita harus berusaha menjadi gembala yang baik. Salah satu caranya adalah mengatakan perkataan yang membangun, bukan menghancurkan anak. Pak Paul, dalam hal perkataan ini, apakah boleh Pak Paul memberikan 1-2 contoh perkataan yang merendahkan dan yang membangun? Misalkan anak itu tidak mempunyai prestasi akademik yang baik ya. Kita ini mesti melihat penyebabnya. Kadang anak itu memang
lalai belajar, malas, tidak bertanggung jawab. Nah, sudah tentu kita boleh dan seharusnya menyoroti hal-hal yang negatif itu. Kita bisa berkata, kamu seharusnya lebih rajin, kamu nggak menggunakan waktu dengan baik, kamu kurang bertanggung jawab, dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Nah, kita bisa mengatakan hal-hal tadi, tapi dengan bobot yang lebih berat dan kasar. Misalnya dengan berkata kepada anak itu, kamu ini anak yang tidak berguna. Kamu ini memang bodoh luar biasa. Nah, perkataan itu tuh beda dengan kamu tidak melakukan tanggung jawab kamu lalai, kamu tidak bertanggung jawab. Nah, itu beda ya dengan mengatakan kamu ini bodoh, kamu ini anak tak berguna. Nah, kita bukannya membutakan diri terhadap kelemahan anak dan hanya boleh mengatakan hal-hal yang positif tentang anak, enggak. Kita tetap harus ya memberitahukan anak kekurangannya, tapi kita menyampaikannya dan menggunakan kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang menghancurkan diri anak. Contoh, kita menggunakan kata-kata yang bisa membangun anak adalah, misalkan kita udah lihat anak ini berusaha, tapi ujiannya tetap hasilnya kurang baik. Kita bisa berkata, saya atau papa atau mama mengerti, kamu pasti sedih, saya lihat kamu belajar dengan sungguh-sungguh kemarin, tapi tetap hasilnya enggak memuaskan, jadi ya pasti kamu kecewa ya, saya mengerti itu, tapi nggak apa-apa, lain kali coba lagi, usaha lagi. Nah, jadi kata-kata yang membangun, kata-kata yang lebih memberikan pengharapan, dan kata-kata yang mengkomunikasikan bahwa kita percaya pada kemampuan si anak dan kesungguhan si anak, dan kita mau memberikan dia pengakuan bahwa dia sudah berusaha. Nah, itulah kata-kata yang membangun. Ya, jadi bukan malah dia membenamkan anak, tapi kita mencoba mengangkat anak. Saya melihat ada keluarga tertentu yang punya konsep bahwa anak itu sebaiknya jangan dipuji. Jadi untuk memotivasi anak, si papa atau mama ini justru mengatakan hal yang sebaliknya. Misalkan, oh dia nggak bisa kok. Dengan harapan anaknya membalas dengan, oh saya bisa. Kalau pandangan seperti itu menurut papa lo bagaimana? Pujian itu hal yang baik ya, pujian itu bukan hal yang buruk. Jadi seyogianya lah orang tua sering-sering ya memberikan pujian kepada anak. Tapi pujian itu juga mesti mempunyai dasarnya atau buktinya. Kita jangan sampai memberikan pujian yang kosong. Karena pujian yang kosong, kalau terus-menerus diberikan kepada anak, akan membuat anak membangun konsep diri yang nggak mendarat, mengapung. Artinya, dia itu mempunyai anggapan dia sebaik itu, dia sepintar itu. Padahal kenyataannya tidak. Nah, kita nggak mau anak kita nanti bertumbuh besar dengan pemikiran seperti itu. Jadi kalau kita mau memuji, kita mesti mendasarinya pada kenyataan. Nah, tadi saya sudah singgung misalkan, ya anak kita memang ya hasilnya tidak begitu baik dan memang kita akui dia memang kurang begitu mampu dalam bidang itu misalnya. Nah, yang kita bisa puji adalah usahanya. Yang kita akui adalah dia telah berusaha. Jadi kalau kita lihat dia belajar, kita katakan, papa atau mama melihat kamu belajar. Kamu benar-benar berusaha. Nah, yang bisa dituntut oleh semua orang adalah kita mengeluarkan usaha. Setelah kita berusaha, ya udah kita serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kita nggak selalu bisa memastikan hasilnya. Yang penting kita sudah berusaha. Nah, kata-kata seperti itu akhirnya memang lebih membangun anak. Jadi saya ingin orang tua ya memberikan pujian, asal pujian itu mempunyai buktinya, jangan sampai pujian itu pujian yang kosong. Jadi jangan sampai takut ya orang tua itu memuji anak, jangan sampai takut anak itu nanti kepala besar lah dan sebagainya, enggak. Selama pujian itu berdasar, anak ya tidak akan mengembangkan kepala besar. Kalau kita terlalu mengagung-agungkan anak, secara nggak realistik, barulah nanti anak itu mengembangkan kepala besar. Saya juga pernah mendengar bahwa dalam hal memuji anak ini juga harus diimbangi dengan kritikan. Seperti kita melatih seorang pemain skating misalnya, saya pernah baca bahwa untuk 1 kali kritikan kita harus memberikan 10 kali pujian. Prinsip seperti itu apakah
memang tepat, Bapak? Makna di belakang atau tujuan di belakang perkataan itu adalah ya bahwa kata-kata positif itu lebih membangun orang, memotivasi orang daripada kata-kata negatif. Kadang orang kan berpikiran dengan saya menunjukkan kelemahannya, maka dia akan termotivasi untuk ya melawan, tidak menyerah, tapi memperbaiki diri lah gitu. Nah, memang udah tentu betul ya, kata-kata yang positif itu lebih membangun ketimbang kata-kata yang negatif. Jadi itu pandangan yang baik. Kalau kita mengkritik anak, sebaiknya kita juga ya mengeluarkan kata-kata pujian, mengakui apa yang dilakukannya dengan benar atau baik. Kadang kita nggak usah anak ya, kita beranggapan waktu orang itu mengkritik kita, kok kamu itu hanya melihat kelemahan saya, kekurangan saya. Kenapa kok kamu nggak melihat apa yang baik atau apa yang benar yang saya kerjakan? Jadi kita sendiri kan sebetulnya tuh ingin mendapatkan tanggapan yang berimbang. Waktu orang mengkritik kita, orang juga bisa menunjukkan perbuatan yang baik atau benar yang kita lakukan. Nah, kebalikannya, tapi saya kira sebaiknya enggak. Misalnya, kalau kita beranggapan bahwa kalau saya memuji, saya juga mesti memberikan satu kritikan. Nah, menurut saya ini enggak tepat. Jangan sampai anak itu berpikiran pujian itu adalah jembatan untuk mengkritik saya. Seolah-olah ya setelah memberikan pujian nanti akan terdengar kritikan, sebab tujuannya sebetulnya bukan pujian, melainkan kritikan. Jadi pujian adalah seperti makanan pengantar aja dah. Sedangkan kritikan adalah makanan yang sesungguhnya gitu, makanan pokoknya. Kira-kira kita nggak mau anak mempunyai pemikiran seperti itu tentang kita dalam berkomunikasi. Jadi kalau kita mau mengkritik, silakan kritik. Kemudian kita berikan pengakuan akan hal-hal yang baik dan benar yang dilakukannya. Tapi kalau kita hanya mau memuji, tidak ada yang kita mau kritik sebetulnya, jangan mencari-cari bahan kritikan. Enggak, biarkan ya, cukup memberikan pujian. Enggak selalu harus disertai dengan kritikan. Ada satu peristiwa yang saya pernah alami. Kalau ada anak yang merasa bahwa dia bisa sesuatu, padahal kita merasa itu sangat kurang, bagaimana caranya kita bisa membuat dia tidak kehilangan kepercayaan diri, tapi juga sekaligus kita bisa memberitahu apa yang benar. Misalkan ada anak yang waktu menyanyi itu sebetulnya fals sekali, tapi dia begitu bangga dengan suaranya. Waktu dia tanya komentar kita, bagaimana kita seharusnya menjawab? Nah, kita bisa berkata bahwa suaramu baik, ya kamu mau nyanyi dengan lantang, ya kamu benar-benar berani ya bersuara. Ada orang yang memang takut untuk mengeluarkan suara, tapi kamu nggak takut. Nah, kita tunjukkan hal-hal yang baik yang dilakukannya itu. Nah, kalau kita juga mau memberitahukan dia bahwa ya suaranya nggak pas, kita berkata aja bahwa ada kalanya beberapa not mungkin karena ketinggian kamu nggak berhasil mencapainya, jadi nggak masuk, nggak pas di situ. Nah, misalkan coba lagu ini nih ya, kan begini nih, nah nadanya begini nih. Nah, tadi kamu bukannya mencapai nada itu, tapi kamu sedikit turun dari nada itu. Tapi ya nggak apa-apa, hal seperti ini kamu nanti akan bisa atasi. Makin kamu kenal lagunya, dan kalau nggak terlalu tinggi notnya, kamu akan bisa mencapainya. Jadi ya kita sekali lagi memang nggak mau menjatuhkan si anak. Jadi jangan sampai kita ini ya belum apa-apa sudah memadamkan bara api di kepalanya itu. Dia akhirnya nggak berani nyanyi lagi. Karena memang ada anak yang sensitif, peka. Begitu mendapatkan kritikan, dalam hal ini misalkan menyanyi, udah dah, daripada dia nanti malu atau ditegur lagi, dicela lagi, nggak usah lagi nyanyi dah. Nah, kita mau berhati-hati jangan sampai anak itu mengalami reaksi seperti itu. Tadi ada anak yang sensitif ya. Sebaliknya, kadang kita menjumpai juga ada anak yang sangat tidak sensitif, dalam arti boleh dikatakan bebal. Orang tuanya sudah katakan ini itu, dia tetap nggak mau dengar. Jika sudah kondisinya seperti demikian, apakah akhirnya orang tua boleh sesekali memberikan teguran atau kata-kata yang cukup kasar? Boleh ya. Sebab anak perlu melihat bahwa tindakannya atau sikapnya itu tuh bisa merugikan dirinya sendiri. Saya masih ingat sekali waktu anak kami masih kecil, umur mungkin sekitar 9 tahun, 10 tahun, main basket dengan saya.
Ya bukan main basket benar-benaran, tapi seperti main basket lah, pakai bola basket. Nah, aturan dibuat secara langsung spontan, ya udah asal main aja pokoknya dah. Waktu saya melanggar, langsung dia stop, dia berkata, bolanya sekarang milik saya, karena papa tadi melakukan pelanggaran ini. Ya oke, udah nggak apa-apa. Tapi pas giliran dia melakukan pelanggaran itu, saya stopkan, saya berkata, nah sekarang bola kamu serahkan kepada papa, sebab kamu tadi melakukan pelanggaran itu. Nah saya masih ingat sekali anak saya ini bukannya memberikan bola itu, dia duduki bolanya. Nah ini kan memang bukti bahwa semua manusia berdosa terhadap termasuk anak kecil. Dia umurnya palingan lagi itu 8 tahun, 9 tahun. Nah saya minta tetap bolanya dia nggak kasih juga. Saya bilang kalau begitu saya nggak bisa main lagi sama kamu. Dan saya mau berkata kepada kamu, kalau kamu main seperti ini dengan teman-temanmu, akhirnya teman-temanmu pun tidak mau lagi bermain dengan kamu. Jadi saya stopkan permainan itu. Nah jadi kadang memang kita mesti ya memberikan sanksi atau memberikan reaksi yang agak tegas kepada anak. Karena ya kita mau membentuk perilakunya. Nggak semua perilaku anak itu baik dan benar. Sepertinya tuh kita mesti asah. Nah tugas kita lah mengasahnya. Kita nggak boleh membiarkannya dan berharap anak ini akan belajar sendiri nantinya. Ada yang dia akan belajar sendiri. Tapi ada juga hal-hal yang dia perlu belajar dari kita. Dan tanggung jawab kita lah untuk mengajarnya. Dan bentuk pengajarannya itu terutama itu melalui ucapan tadi itu. Betul, betul. Jadi kita memang jangan sungkan atau ragu ya untuk mengatakan hal seperti itu. Sebab dia perlu mendengarnya. Tapi yang penting adalah, ya saya lagi mau garis bawahi, kita enggak menggunakan kata-kata yang menjatuhkannya. Sebab kadang-kadang tuh orang tua lagi marah atau apa, akhirnya ya lupa dah untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada anak atau menjatuhkannya. Itu jangan kita lakukan ya. Tapi kita boleh menyampaikan teguran kepada anak supaya dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu ya tidak baik atau tidak tepat. Jadi betul yang dikatakan Alkitab bahwa lidah kita itu sangat berbahaya, tapi juga sekaligus bisa bermanfaat dalam hal yang besar juga ya. Betul, jadi lidah itu bisa membangun, bisa menghancurkan. Nah sudah tentu yang paling terkena dampaknya adalah orang yang paling dekat dengan kita. Kita ini sebagai orang tua, ya memang kan lebih besar badannya, lebih berotoritas terhadap anak, jadi kita ini lebih bisa sembarangan sama anak. Dengan sesama orang dewasa, bahkan dengan pasangan kita ya lebih bisa mengerem karena kita tahu ya dia orang dewasa, dia bisa membahas kita atau bisa ya melawan. Tapi dengan anak kan kita nggak merasa begitu. Kita tahu anak kita ini ya masih kecil dan harus terima kita, harus dengar kita orang tuanya. Jadi kalau kita nggak jaga diri, kita ini mudah sekali lepas kendali. Maka kadang-kadang keluarlah kata-kata yang menyakitkan hati anak. Mungkin banyak orang tua nggak menyadari ya, tapi sebetulnya kata-kata itu tuh nggak hilang, nggak lenyap. Seringkali kata-kata itu malahan tertancap dan berakar di hati si anak itu sampai di usia dewasa. Nah, jadi kita mau menjaga ya. Jangan sampai orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bangun, malah kita hancurkan. Dengan begitu dahsyatnya pengaruh dari perkataan kita, mungkin orang tua sesekali perlu minta maaf kepada anak. Saya setuju ya, jadi jangan sungkan ya untuk mengakui apa yang kita lakukan dan bahwa itu nggak tepat atau itu salah. Saya melakukan itu juga ya dengan anak saya pernah menghukum anak saya dan saya kira hukuman saya itu nggak tepat. Nah waktu dia sudah mulai lebih dewasa, saya pernah ngomong dan saya berkata saya menyesal sekali. Saya mengingat perbuatan saya itu waktu menghukum kamu. Dan setiap kali saya mengingatnya, saya merasa sangat-sangat menyesal. Dan saya minta maaf. Jadi ada beberapa kali saya meminta maaf atas perbuatan saya. Nah, kenapa kok penting kita meminta maaf? Nomor satu, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bukannya kepada anak ya, nomor satu. Tapi kepada Tuhan. Kita telah berbuat salah, kita mesti membereskan. Kita mesti meminta ampun. Kedua adalah, ya mungkin kita nggak bisa menarik kembali kata-kata itu karena sudah keluar dan sudah didengarnya. Tapi pengampunan yang diberikan anak dan permintaan ampun kepada anak sedikit banyak ya bisa menyapu lah atau bisa membasuh lah hati yang terluka itu sehingga dia bisa
percaya kepada kita bahwa kita itu ingin memulai sesuatu yang baru. Kita ini telah menyadari kesalahan kita, sehingga dia juga belajar mengampuni dan mempercayakan bahwa relasi ini bisa lebih baik lagi di masa mendatang. Meskipun di budaya timur khususnya orang tua rasanya sulit sekali untuk meminta maaf kepada anak. Betul, ya sayang sekali memang kita ini mempunyai anggapan seperti itu, sebab pada akhirnya kalau kita memang nggak minta maaf kepada anak atas kesalahan kita, sebetulnya kita tengah mendidik anak kita untuk menjadi seperti kita nanti, jangan pernah minta maaf. Nah, apakah inilah dunia yang akan kita ciptakan buat anak-anak kita, di mana orang nggak perlu maaf, meskipun telah berbuat salah. Saya kira ya kita nggak mau ya meninggalkan dunia seperti itu. Kita mau meninggalkan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik, di mana orang bisa melihat kesalahan dan mengakui serta meminta maaf. Terima kasih Pak Paul, juga para pendengar sekalian yang telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Jika Anda berminat mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui kantor Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Di sana Bapak Ibu pendengar kalian bisa mendapatkan arsip-arsip pembicaraan yang telah disiarkan. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.